Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Kita masuk ke bab yang terakhir dari bab yang pertama, subbab terakhir dari bab yang pertama, yaitu masuk ke bab subbab 9, ya. Fiil-fiil yang dilekati nun taukid. Silakan dibuka. Judulnya Nunut Taukidi ma'al fi'li. Nun taukid yang melekat atau menempel pada fi'il. Ya, kita baca qala mu'allif rahimahullah Syekh Mustafa Al-Bulayani menjelaskan nunut taukidi ma'al fi'li, nun taukid yang disertai dengan atau yang menyertai fi'il, ya, yang melekat pada fi'il. Nunat taukidi ada dua nun taukid, ihdahuma, ya, salah satunya sakilatun maftuhatun, salah satunya itu nun taukid yang sakilah, yang dibacanya berat berarti ditasydid, maftuha berarti di fathah, ya. Wal ukhra yang kedua, yang lain adalah nun taukid yang khafifah, yaitu nun taukid yang dibaca ringan dengan cara disukun, yaitu disakinatun, dibaca sukun, ya. Wa qad istama'ata, dan keduanya fi qaulihi ta'ala terdapat terkumpul dalam satu ayat nun taukid yang sakilah dengan khafifah, yaitu di surat Yusuf ayat 32. La yus antara berfirman la yusjananna wa la yakunan minas saghirin. Perhatikan di situ, ya, ada dua nun taukid yang pertama yang ditasydid pada fiil la yusjananna, itu nun taukid yang sakilah. Adapun nun taukid yang khafifah pada yakunam, di situ yang terdapat idgham di situ. Itu ada nun aslinya kan la yakunan gitu aslinya. La yakunan kemudian diganti dengan tanwin. Nun sukunnya diganti dengan tanwin. Jadi seperti itu. La yakunam minas saghirin. Kita baca penjelasannya. Terjemahnya dulu. Terjemahnya adalah niscaya dia akan dipenjarakan. Akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Surat apa ini? Yusuf ayat 32. Menurut ulama Kufah, wa yajuzu an taktuban nuna, atau wa yajuzu an tuktabu an nunu. Nun itu huruf itu dihukumi muannas dan di situ sebagai naibul fa'il. Tuktabunya fi'il majhulnya juga ikut muannas karena nunnya itu huruf muannas. Wa yajuzu an tuktaba an nunu al mukhaffafatu, bolehnya nun mukhaffafah, nun yang diringankan bacanya itu ditulis bil alifi dengan tambahan alif ma'at tanwini kama fil ayatil karimati, sebagaimana ayat di atas yang mulia, yang agung. Menurut ulama Kufah ini, menurut ulama Kufah, silakan ditambahkan di situ keterangannya. Ini menurut ulama Kufah, ya, wa huwa mazhabul al-kuffiyina, menurut mazhab atau ulama Kufah, ya, bahwasanya nun taukid khafifah tadi ada dua, ya, nun taukid sakilah dengan khafifah. Nun taukid khafifah yang tidak pakai tasydid pada ayat, potongan ayat wala yakuna, di situ wala yakunam minas saghirin, aslinya wala yakunan, nun sukun saja aslinya. Nah, kata Syekh, nun taukid khafifah di situ boleh ditulis dengan alif beserta tanwin. Jadi nun sukunnya diganti alif, diganti tanwin, ditambahkan alif menjadi yakunan gitu, ya. Kemudian seperti pada ayat di atas. Dengan demikian
Ya, dengan demikian fa in waqafta 'alaiha waqafta bil alifi. Dengan demikian apabila waqaf maka dibaca dengan alif. Maka alifnya ikut terbaca kalau di waqaf ya. Alifnya apa? Dibutuhkan di situ. Baik, kemudian wa yajuzu an tuktaba an-nunu, boleh nun itu dituliskan di situ ya, dan boleh ditulis dengan nun sebagaimana yang telah banyak digunakan. Kama huwa syai'un, sebagaimana banyak ya digunakan, dituliskan seperti itu. Wa huwa mazhabul basriyin, nah itu mazhabnya Basrah. Ulangi lagi, kalau mazhab Kufah ya, kalau mazhab Kufah nun taukid ya, khafifah ya, itu boleh ditulis dengan alif beserta tanwin. Semula nun sukun yang menempel pada akhiran fi'il, misalkan yang mudah jangan pakai ini deh, yang mudah pakai misalkan yaktuban gitu ya. Yaktubu dimasukkan nun taukid khafifah menjadi yaktuban. Yaktuban ini menurut mazhab Kufah ya, menurut mazhab Kufah boleh diganti tanwin dan alif menjadi yaktuban, tapi bentuknya tanwin plus alif. Mafhum ya? Tapi kalau mazhab Basra ini lebih ketat, tidak boleh. Yang dibolehkan hanya yang banyak berlaku hanya ditulis dengan nunnya saja, tidak digunakan tanwin plus alif. Baik. Kemudian wala yu'akkadu, ana bacakan, ana yang lanjutkan dulu. Wala yu'akkadu bihima illa fi'lul amri wal mudhari'i. Baik. Nun taukid sakila maupun nun taukid khafifah hanya dapat menempel pada fi'il amr dan fi'il mudhari' saja. Nun taukid khafifah dan sakila hanya menempel pada fi'il amr dan mudhari' saja. Fa amma fi'lul amri fa yajuzu taukiduhu mutlaqan mislu ijtahidanna. Kemudian wa ta'allamanna. Kalau ijtahidanna aslinya sebelum kemasukan nun taukid fi'il amrnya aslinya apa? Ijtahid gitu kan. Ijtahid, rajinlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau. Tambahkan nun taukid sakilah menjadi ijtahidanna, maka lebih lagi ini taukidnya. Secara mutlak dia fungsinya untuk penegas. Ya, benar-benar rajinlah engkau. Sungguh-sungguhlah rajinlah engkau. Ta'allamanna aslinya ta'allam, belajarlah, pelajarilah. Ta'allam ya kan, ta'allam lughatal arabiyyah. Ya, maka ini ta'allamanna, maka benar-benarlah engkau belajar. Lebih tegas lagi. Kemudian pada fi'il madhi. Fi'il madhi, kalau fi'il madhi wa ammal madhi fala yajuzu taukiduhu mutlaqan, secara mutlak, secara umum tidak bisa diberikan taukid dengan nun taukid, tidak bisa secara mutlak. Secara mutlak artinya tidak ada pengecualian, tidak ada keterangan tambahan. Pokoknya mutlak titik, nggak boleh gitu. Akan tetapi ada tetapi di sini. Wa qala ba'duhum, ada sebagian ulama mengatakan, berpendapat bahwasanya apabila in kana madiyan lafzan mustaqbilan ma'nan faqad yu'akkadu bihi ala qillatin. Kalau fi'il madinya itu hanya lafadznya saja, sedangkan maknanya itu akan datang, maknanya istiqbal, berarti maknanya fi'il mudhari, bentuknya fi'il madi, maknanya fi'il mudhari. Istiqbal kan punyanya fi'il mudhari. Maka boleh diberikan nun taukid, baik yang sakilah maupun yang khafifah, walaupun itu jarang. Ya, ala qillatin artinya sedikit, ya, jarang. Contohnya dalam sebuah hadis, ya, wa minhu al hadisu fa imma adrakanna ahadun minkumud dajjala
Ai fa imma yudrikanna. Perhatikan, adroka di situ kan fi'il madhi. Nah, dimasukkan nun taukid, dibolehkan di sini. Karena adroka di sini maknanya akan datang. Terjemahnya, maka apabila salah seorang di antaramu sungguh-sungguh akan menemukan, akan bertemu dengan Dajjal. Berarti kan maknanya akan di sini adrokanya. Ya, berarti boleh kalau mengandung makna istiqbal, walaupun dia fi'il madhi. Juga dalam sebuah syair, wa minhu qawlu asyairu. Jadi maknanya tadi adrokanna itu maknanya yudrikanna. Maknanya fi'il mudhari'nya. Jelas ya? Kemudian wa minhu qawlu syair, penyair mengatakan damanna sa'duki lau rahimti mutayyima laulaka lam yaku lis-sababati janiha. Itu ya. Baik, terjemahnya damanna itu kan fi'il madhi yang terkena nun taukid. Damanna itu aslinya bermakna fi'il mudhari'nya. Aslinya bermakna fi'il mudhari'nya yaitu apa? Damanna berarti yadumanna. Damanna fi'il mudhari'nya adalah yadumanna. Maknanya seperti fi'il mudhari'nya yadumanna. Karena dama yadumu kan? Iya kan? Wazannya kan qala yaqulu. Dama yadumu. Dama ketemu nun taukid jadi damanna. Karena mengandung makna akan datang, istiqbal, boleh diberi nun taukid. Maknanya seperti fi'il mudhari'nya yaitu yadumu, berikan nun taukid jadi yadumanna. Terjemahnya, sungguh semoga kekal kebahagiaanmu, sungguh semoga langgeng kebahagiaanmu seandainya kamu mencintai hamba sahaya, mencintai budak. Kemudian seandainya bukan karenamu, niscaya ia tidak binasa dikarenakan rasa rindu. Damanna sa'duki lau rahimti mutayyama. Terjemahnya sungguh semoga langgeng kebahagiaanmu, kekal kebahagiaanmu seandainya rohimti kamu, yaitu kamu perempuan, rohimti mutayyima, mencintai ya, menyayangi hamba sahaya, itu budak. Seandainya bukan karenamu, niscaya budak itu ya tidaklah binasa karena rindu. Atau seandainya bukan karena budak itu, maka si wanita ini binasa karena rindu. Fokusnya kemana? Damanna saja. Damanna itu li'annahu ala maknanya liyadumanna. Maknanya fil mudhari'nya yaitu apa? Kelak, semoga kekal kebahagiaanmu. Kemudian fahuwa fi ma'nal amri wal amru mustaqbal. Oh, malah di sini maknanya amr katanya. Fahuwa fi ma'nal amri, justru ini maknanya amr, dan amr itu maknanya mustaqbal, yaitu makna akan datang. Kemudian wa amal mudhari'u, sedangkan fi'il mudhari' tidak dapat diberikan nun taukid kecuali memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Syaratnya yang pertama, an yaqa'a ba'da qasamin, harus terletak sesudah konteks sumpah. Harus terletak, fi'il mudhari'nya terletak setelah alat sumpah. Ya, fi'il mudhari'nya terletak setelah alat sumpah. Atau yang kedua syaratnya, terletak fi'il mudhari'nya terletak setelah salah satu dari alat tuntutan. Adatin min adawatit tolab, alat ya, perangkat yang bermakna menunjukkan apa? Tuntutan, menuntut. Ya. Atau yang ketiga, menunjukkan makna alat yang menunjukkan makna nafi, peniadaan. Yang keempat au al-jazai. Yang keempat terletak setelah alat yang menunjukkan jaza, balasan, jawaban. Alat yang menunjukkan
makna jawab ya, makna jawab. Ya, apakah yang dimaksud jawab syarat? Nanti kita cek. Au ba'da yang terakhir syaratnya yaitu harus terletak setelah ma zaidah. Ma zaidah, ma yang tambahan ya, zaidah tambahan. Tayyib, kemudian wa ta'kiduhu fi hadhil ahwali jaizun. Nah, dalam keadaan seperti itu fi'il mudhari dapat diberikan nun taukid ya, kecuali fi'il mudhari yang terletak sebentar. Ada yang beda. Wa ta'kiduhu fi hadhil ahwal jaizun. Maka memberikan nun taukid pada fi'il mudhari sebagaimana keadaan-keadaan di atas, yaitu ada 5 keadaan tadi, 5 syarat. Jaizun itu sifatnya boleh, tidak wajib ya, berarti boleh. Artinya mau tidak pun enggak masalah. Ya, karena boleh. Enggak wajib, enggak harus. Illa ba'dal qasami, dikecualikan setelah syarat setelah qasam. Dikecualikan syarat yang pertama. Sebab kenapa dikecualikannya qasam? Sebab ya fayajibu taratan. Fayajibu taratan wa yamtani'u taratan ukhra kama sata'lamu. Sebab fi'il mudhari itu pada suatu kondisi harus diberikan nun taukid dan pada suatu kondisi yang lain tidak boleh diberikan nun taukid. Ya. Maksudnya apa di sini? Fayajibu taratan wa yamtani'u taratan. Ada satu kondisi taratan itu artinya terkadang. Terkadang di satu kondisi fi'il mudhari itu harus diberi nun taukid. Ya terkadang ya justru terlarang, imtana, berarti terlarang, tercegah, terhalang dari diberikan nun taukid. Nah, apa saja kondisi yang membuat seperti itu? Kama ta'lamu akan dibahas ya penjelasannya. Baik, sekarang kita masuk dulu ke ta'kidul mudhari bin nuni wujuban. Nah, sekarang memberikan nun taukid pada fi'il mudhari yang sifatnya wajib. Sekarang kondisi diwajibkannya memberi nun taukid pada fi'il mudhari. Penjelasannya yu'akkadul mudhari'u bin nuni wujuban idza kana musabbatan atau musbatan mustaqbalan atau mustaqbalan ya. Waqi'an fi jawabil qasami ghaira mafsulin min lamil jawabi bifasilin. Dalam keadaan fi'il mudhari wajib diberikan nun taukid apabila berupa fi'il itu fi'il yang positif ya. Fi'ilnya positif, tidak negatif, musbat atau musbit itu positif dan menunjukkan waktu yang akan datang itu mustaqbal. Positif dan menunjukkan waktu yang akan datang serta sebagai jawab qasam yang tidak terpisah dari lam jawabnya. Jadi sebagai jawaban dari sumpah ya, jawaban dari sumpah yang redaksinya ada lam yang tidak terpisah dengan jawaban qasam tersebut. Contohnya lebih jelas lihat ayat Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 57 Allah berfirman, "Wa tallahi la aqidanna asnamakum." Ya, wa tallahi la aqidanna asnamakum. Mana jawabnya? Itu jawabnya tuh la aqidanna itu jawabnya. Qasamnya mana? Tallahi. Tallahi itu taknya tak qasam, bukan tak biasa tapi tak bermakna sumpah, sehingga setelahnya majrur tallahi, demi Allah la aqidanna. Nah, itu aqidanna itu jawab qasam. Dia dilekati nun taukid sekaligus tadi syaratnya apa? Ada lam jawab yang menempel yaitu la, lam jawabnya itu la aqidanna asnamakum. Demi Allah sungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian. Itu potongannya ayatnya terpotong ya. Lengkapnya ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kalian pergi meninggalkannya. Maka memberikan taukid fil mudhari dengan nun di sini dan ditetapkannya lam pada jawab qasam dengan semisal contoh di ayat di atas ini adalah kewajiban, keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Itu terjemah dari kalimat di bawahnya tadi. Itu kalimat wa tauqiduhu bin nuni wa luzumul kalami fil jawabi fi misli hadhil hali wajibun la ma'dila anhu. Yang memberikan nun taukid pada fi'il mudhari la akidanna di sini, dan melekati lam pada jawaban sumpah di sini yaitu la akidanna pada fi misli hadhil hal pada ayat di atas, wajibun la ma'dila anhu, maka wajib tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Harus, itu memang rumusnya seperti itu. Ya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu sampai ayat ya, sudah. Ayat di atas tadi Allah Ta'ala berfirman, "Fatallahi laki dan asnamakum." Ini sudah. Itu ada nun taukid pada fi'il mudhari'nya. Dan ada lam jawab qasam karena sebelumnya ada qasam. Kalau pada fi'il mudhari seperti itu situasinya, keadaannya. Kemudian dan sifatnya ini harus, yaitu harus fi'il mudhari diberikan nun taukid, ya, tidak ada pilihan lain. Ketika apa? Ketika kondisi-kondisi tadi ada qasam, ada kondisi nafi dan seterusnya. Namun di sini yang ditekankan wajibnya adalah ketika ada konteks qasam, kemudian setelahnya ada lam jawab, maka fi'il mudhari'nya wajib diberi nun taukid. Kemudian berikutnya wa ma warada min dzalika, sampai paragraf itu silakan dicek. Wa ma warada min dzalika, ya, sudah. Baik. Dalam keadaan seperti itu, ya, wa ma warada min dzalika, ya, apabila fi'il mudhari tidak diberikan nun taukid, maka pada fi'il mudhari tersebut, ya, konsekuensinya diberikan alat nafi. Dalam keadaan seperti itu, bila fi'il mudhari tidak diberi nun taukid, biasanya ada huruf nafi. Wa ma warada min dzalika ghairu muakkadin fa huwa ala taqdiri harfin nafi wa minhu qauluhu ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 85, tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf, ya. Terjemahnya, tallahi, demi Allah, demi Allah senantiasa engkau mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit yang berat. Tallahi, demi Allah, senantiasa engkau itu selalu mengingat-ingat Yusuf sehingga engkau menderita penyakit yang sangat berat. Itu ayat lengkapnya adalah tafta'u, ya, tazkuru Yusuf, tallahi tafta'u tazkuru Yusufa hatta takuna haradon, gitu ayat yang lebih lengkapnya. Nah, di sini fokusnya ke tafta'u. Aslinya la tafta'u. Nah, gitu. Jadi kalau ada fi'il mudhari dalam konteks sumpah, sebelumnya ada konteks sumpah, ada tallahi atau wallahi atau billahi, kan huruf qasam ada 3. Bisa pakai wawu, pakai ta, pakai ba. Ya. Kalau sudah ada konteks sumpah, setelahnya ada fi'il mudhari tapi tidak ada nun taukid, yang terjadi ada la nafiyah yang disembunyikan. Contohnya tallahi tafta'u tazkuru Yusuf, takdirnya adalah maknanya maksudnya adalah la tafta'u. La tafta'u gitu. Maknanya apa? La tafta'u. Tapi wallahu a'lam, la-nya ini bermakna, maknanya dianggap atau tidak. Nampaknya kalau kita terjemahkan tadi demi Allah,
Engkau selalu mengingat Yusuf, ya. Engkau selalu mengingat-ingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit yang berat. Sepertinya tidak ada makna nafi di sini, tapi mengandung la nafiyah. Ya, tidak muncul maknanya, hanya lafaz saja. Ya, berarti tidak mesti la nafiyah pada kalimat itu makna nafinya dianggap. Contoh lain, kita ambil contoh lain di surat Al-Qiyamah. Di surat Al-Qiyamah ayat pertama. Coba siapa yang hafal? Al-Qiyamah ayat pertama. Allah Ta'ala berfirman apa? La uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, contohnya pada surat Al-Qiyamah ayat yang pertama, tidak mesti la nafiyah itu dalam kalimat diterjemahkan atau dianggap maknanya. Contohnya juga terdapat pada Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah ayat yang pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Tidak ada terjemahan la di situ. Sehingga terjemahnya langsung saja uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah ya dengan hari kiamat. Terjemahnya bukan aku tidak bersumpah atau tidaklah aku bersumpah dengan hari kiamat. Tentu bukan itu maksudnya. Nah, sama di sini di ayat ini tadi surat Yusuf ayat 85 ini Allah Ta'ala berfirman tallahi tafta'u tazkuru Yusuf, maknanya adalah yang tersirat, yaitu la tafta'u, namun la-nya tidak, maknanya tidak dianggap, hanya lafadznya saja, wallahu a'lam. Wa 'ala hadza faman qala wallahu af'alu, sama saja ketika ada orang mengatakan wallahi, afalnya bukan wallahu. Wallahi ini sumpah. Wallahi af'alu ini dikonversi ke bentuk kalimat yang lebih sederhana. Jangan ayat ya, misalkan kalau ayat bingung, ini kalimat sederhana wallahi af'alu. Nah, di situ ada konteks sumpah wallahi, setelahnya ada fi'il mudhari'. Maka fi'il mudhari'nya biasanya mengandung la di situ, la nafi. Sehingga asima in fa'ala, berdosa jika melakukannya. Wallahi af'alu bukan berarti disuruh berbuat, bukan, justru jangan berbuat. Di mana makna jangannya atau tidak boleh berbuatnya? Itu makna la yang terkandung di situ. Ini kalau kalimat biasa. Kalau ayat wallahu a'lam, ana tidak tahu apakah makna la-nya itu dianggap atau tidak. Ya, kita baca lagi sebentar. Ya, berarti ana ulang lagi, berdasarkan ketentuan ini, maka subjek menjadi berdosa apabila melakukan sesuatu setelah dia mengatakan tadi wallahi af'alu, demi Allah. Kalau kita terjemahkan tekstual, demi Allah aku berbuat sesuatu, gitu kan. Tapi yang dimaksudkan maknanya adalah wallahi la af'alu. Kenapa? Karena ada rumusnya tadi. Kalau ada kalimat diawali dengan konteks sumpah, setelahnya ada fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya tidak ada nun taukidnya, maka biasanya ada la nafiyah yang tersembunyi, yang tersirat, yaitu wallahi af'alu menjadi wallahi la af'alu. Sehingga kalau kita berbuat, melakukan perbuatan tersebut, kita berdosa. Karena ada kandungan tidak di situ harusnya. Harusnya demi Allah saya tidak akan melakukannya. Bukan demi Allah saya akan melakukannya, bukan. Walaupun teksnya cuma wallahi af'alu, terjemahnya demi Allah aku tidak akan melakukannya. Tidak, ada kata tidak. Mafhum ya? Baik. Kemudian terus tadi kalau pada ayat ana belum tahu apakah makna la-nya itu dianggap atau tidak. Tapi kalau pada contoh yang biasa ini, contoh kalimat biasa, makna la-nya dianggap. Ya. Sebentar. Kemudian tadi sampai asima in fa'ala itu ya.
li'anna al-ma'na wallahi la af'ala, karena makna aslinya adalah di situ wallahi la af'alu. Fa in arada al-isbata wajaba an yaqula. Nah, tapi jika menginginkan makna isbat, makna positif, konteksnya positif, maka seharusnya dia mengucapkan, nah ini perhatikan. Kalau konteksnya mau dibuat normal, ya ikuti aturannya. Ada sumpah, ada fi'il mudhari, jangan lupa fi'il mudhari'nya diberi nun taukid dan dilekati lam jawab qasam. Seperti ayat yang pertama tadi, watallahi la aqidanna asnamakum, baru konteksnya jadi positif. Tidak ada kandungan nafi. Ya, mafhum ya? Menjadi apa contohnya? Menjadi kalimatnya berubah menjadi wajaba an yaqula, harus wajib mengucapkannya wallahi la af'alanna. Nah, ini ya kaidah. Baik. Wa hina idin ya'samu in lam yaf'al. Nah, sebaliknya ketika mengucapkan ini wallahi la af'alanna yang kalimatnya sudah positif, terjemahnya apa? Demi Allah sungguh aku benar-benar akan melakukannya. Berarti kan positif ya. Berarti hina idzin ketika itu dengan mengucapkan kalimat ini seseorang akan berdosa apabila tidak melakukannya. Kenapa? Karena konteksnya positif. Berarti kalau tidak melakukannya berarti apa? Berdosa. Ini dikaitkan dengan hukum ya. Kaitkan dengan hukum, berarti ini penting sekali landasan ya untuk membantu kita menelaah dalil. Tentu harus dibantu didukung dengan ilmu usul fikih, usul tafsir dan seterusnya. Tidak terbatas dengan ilmu nahwu. Kemudian tauqiduhu biha jawazan. Nah, sekarang yang sifatnya bukan wujub tapi jawaz. Jawaz itu tidak wajib, boleh saja diberi nun taukid. Kalau tadi yang wajibnya. Berikutnya tauqiduhu biha jawazan, yang dibolehkan saja, tidak wajib. Fil mudhari, kita masih fil mudhari ya. Yu'akkadul mudhari'u bin nuni jawazan fi arba'i halatin. Ada 4 keadaan yang fil mudhari itu dibolehkan diberi nun taukid. Yang pertama, kita ringkas saja pembahasannya. Yang pertama, al-awwal an yaqa'a ba'da adatin min adawati talabi. Ya, ketika ada alat tuntutan, menuntut. Alat tuntutan itu apa sih? Nah, kita lihat ya. Berada setelah alat tuntutan, menuntut ya, tuntutan, talab. Alat tersebut adalah salah satu ini disebutkan sini, satu yaitu lam amr. Catat itu. Lam amr, lam perintah. Contohnya apa di sini? Belum dikasih contoh. Kalau di ayat apa? Contoh lam amr itu ada di surat ini. Allah Ta'ala berfirman, falyamal, ya kan? Falyamal itu namanya lam amr. Falyamal, hendaklah dia beramal. Apalagi falyaqul khairan di surat di hadis Arba'in Nawawiyah. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul, nah itu lamnya namanya lam amr. Hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Ya, itu penting untuk mengkaji dalil. Kemudian yang kedua termasuk yang dibolehkan, berarti kalau ada lam amr, nah fi'il mudhari'nya boleh pakai nun taukid, tapi boleh juga tidak wajib intinya. Yang kedua la nahiyah, la larangan. Contohnya dalam ayat apa? La tahzan innallaha ma'ana, gitu. La tahzan, janganlah kau bersedih. Yang ketiga wa adawatul istifhami, yaitu alat-alat istifham untuk bertanya. Disebut istifham karena dari wazannya istaf'ala yastaf'ilu, bermakna talabus syai', meminta, menuntut sesuatu. Nah, dikatakan istifham karena tolabu fahmin, kata ulama. Tolabu fahmin, menuntut
ya pemahaman, menuntut paham dari jawaban. Kalau istighfar berarti tolabu magfirah, menuntut meminta ampunan. Itu faedah wazan. Kalau istifham tolabu fahmin, menuntut atau meminta pemahaman dari apa? Dari jawaban. Sehingga disebut dengan kata tanya. Dengan kita bertanya, kita menuntut pemahaman dari jawaban yang diberikan. Paham ya? Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Watamanni. Yang keempat dari alat-alat yang menunjukkan makna angan-angan. Tamanni, angan-angan atau harapan yang sulit terjadi atau mustahil terjadi. Taroji ini harapan yang terjadi, yang harapan yang hakiki, ya. Taroji, harapan. Kemudian itu sudah berapa tadi? Yang berikutnya wal ardi. Wal ardi ini konteksnya, kalimatnya konteksnya ada alat saran atau usulan, saran usulan. Konteksnya memberikan saran atau usulan. Kemudian yang terakhir ada tahdid, itu ajakan, motivasi, dorongan. Tahdid, dorongan, motivasi. Ya, wahada amsilatuha. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya, mulai dari yang apa ini? Ini contoh lam amr, yaitu litajtahidanna, hendaklah engkau benar-benar rajin. Hendaklah engkau benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh rajin. Menjadi orang yang rajin yang hakiki, yang sejati, orang yang rajin yang sebenarnya. Kemudian ini yang dilekati la nahiyah, la taksalanna, taksala apa taksula. Kasala yaksulu ya harusnya. Berarti taksulanna, janganlah engkau menjadi orang yang malas banget. Nah, kan yang ditekankan perbuatannya, ya, bukan larangannya. Janganlah kamu itu jadi orang kok pemalas banget gitu. Ada non taukid soalnya ini ada. Sangat malas, kasal kan? Baik, maka nun taukid di situ sifatnya boleh, ya tidak harus. Contoh yang istifham, hal taf'alanna al khaira. Apakah kamu itu benar-benar berbuat kebaikan? Gitu ya. Lanjut. Ini contoh tamanni, angan-angan. Laitaka tajidanna wajada yajidu, wazannya fa'ila yaf'alu, wajada fa'ala yaf'ilu. Wajada yajidu, menjumpai. Laitaka tajidanna, andai engkau menjumpai, andai engkau berjumpa dengannya, andai engkau benar-benar berjumpa dengannya. Ya, bisa lanjut. Ini yang taroji la'allaka tafuzanna. Semoga engkau ya menjadi orang yang benar-benar sukses, benar-benar beruntung. Kemudian konteks yang saran, usulan. Konteks yang usulan. Ala tazuranna al-madarisa al-wataniyata. Ala, ya, di situ ada ala, tazuronna. Ini maknanya apa tadi? Saran, ya. Al-ard, saran atau usulan. Tidakkah tazuronna, engkau sungguh benar-benar mengunjungi sekolah-sekolah, ya, sekolah negeri itu. Madrasah Matoniyah itu sekolah dalam negeri, ya. Sekolah saja terjemahnya gitu. Ya, tidakkah engkau, ya, serius, sungguh-sungguh mau berkunjung ke sekolah kita yang dulu. Nah, misalkan ini sifatnya tapi lebih mengarah ke usulan, ya. Gimana tuh bahasa kita yang lebih enak? Tidakkah engkau benar-benar mau mengunjungi sekolahmu yang dulu itu? Jadi terkandung makna saran. Ayo kita ke sekolah. Yuk kita ketemu
guru-guru di SMP ya, atau di SD, SMA gitu ya. Saran, usulan. Tidakkah dia memberikan tawaran, usulan? Maka di sini ada tazurona, tidak wajib, boleh tazuru saja, boleh tazurona. Yang terakhir konteksnya apa tadi? Konteksnya ajakan, ya, dorongan, motivasi. Nah, kalau ini motivasi, halla yar'awiyanna al-ghawiya an ghayyihi. Halla yar'awiyanna al-ghawiya an ghayyihi. Hendaknya sebaiknya orang yang sesat itu, orang yang menyimpang itu, ya, benar-benar berhenti dari penyimpangannya. Ya, gitu. Itu saja. Jadi ini sifatnya dorongan untuk bertobat. Ya, hendaknya dia itu udah tahu tersesat, dia sesat misalkan pemikirannya, ya, hendaknya dia berhentilah, benar-benar berhentilah dari kesesatannya. Hendaknya kita apa? Mengajak. Ayo ya. Ayo orang-orang yang sesat itu, ayo kita apa? Kita bertobat gitu. Ajak, dia mengajak. Maka sini yar'awiyanna ini ada nun taukid, tidak wajib. Kemudian berikutnya bagian B atau bagian kedua. An yaqa'a syartan ba'da adati syartin mashubatin bima zaidati. Yang kedua, kondisi yang kedua, fi'il mudhari yang dilekati nun taukid adalah berkedudukan sebagai syarat yang terletak sesudah alat syarat yang dilekati dengan ma zaidah, ma tambahan. Ya, apabila ada syarat itu berupa in, ada alat syaratnya pakai in ya. Syarat ini maksudnya syarat jawab syarat. Jika demikian maka demikian. Jika demikian maka demikian, namanya syarat. Ada syarat, ada jawab syarat. Syarat yang terjemahnya jika, jawabnya yang terjemahnya maka, gitu ya. Maka lihat apabila alat syaratnya pakai in di sini menggunakan in, maka taukidnya itu sifatnya hampir wajib. Diberi nun taukidnya itu malah condongnya ke wajib. Walaupun sebagian ulama berpendapat ya bisa saja menjadi wajib yang hakiki kalau pakainya in. Ya, kalau alat syaratnya pakai in malah menjadi condong ke wajib, bahkan bisa wajib, harus diberi nun taukid. Anda bacakan dulu. Anya ko asyarton ba'da adati syartin mashubatin itu dilekati dengan ma zaidah. Fa in kanat al adatu in, kalau adatnya alat syaratnya pakai in, fatakiduhu hina idzin qaribun minal wajib, condongnya malah jadi wajib kalau pakai in. Bahkan hatta qala ba'duhum biwujubihi, malah sebagian ulama mewajibkannya, wajib memberi nun taukid kalau ada fi'il mudhari di sebelumnya itu pakai syaratnya pakai in alatnya. Walam yarid fil Qur'anil karimi ghairu muakkadin. Ya, sini tidak terdapat dalam Al-Qur'an, ya. Sebentar. Demikian ini walam yarid pakai lam ya situ. Walam yarid berarti. Demikian ini berlaku pula dalam Al-Qur'an, yaitu dengan memberikan nun taukid. Lam yarid, lam ketemu ghaira, berarti positif ini kalimatnya. Lam yarid kan negatif, ketemu ghaira muakkad, berarti negatif ketemu negatif jadi positif. Terjemahnya demikian juga terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu berlaku memberikan taukid pada fi'il mudhari meskipun konteksnya pakai syarat, selama pakai syaratnya itu in, maka menjadi condong ke wajib, bahkan wajib diberi nun taukid. Contohnya pada ayat Allah berfirman di surat apa ini? Di surat Al-A'raf ayat 200. Ya, silakan itu dicek. Ini tentang iblisnya. Ya, syaitan atau iblis. Baik. Allah berfirman wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dan jika syaitan mengganggumu
dengan suatu gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sini mana? Lihat, imma yanzagonna di situ. Ya. Nah, mana innya? Coba cari mana innya. Innya itu gabung dengan ma itu. In plus ma jadi imma. Jadi tasydid mimnya ya karena idgham di situ apa? Lebur in bersama mimnya. In aslinya kan in ma jika. Nah, kalau ada in kemudian ada fi'il mudhari, nun taukidnya jadi malah wajib. Ya. Contohnya pada ayat ini pakai kan yanzagonna itu pakai nun taukid. Lanjut. Kemudian berikutnya wa qauluhu dalam ayat yang lain di surat Maryam ayat 26 wa fa imma taroyinna minal basyari ahadan sama fa imma di situ immanya in plus ma. Ada in ya, ada in, ada fi'il mudhari, maka nun taukidnya malah condong ke wajib, harus ada yaitu taroyinna minal basyari ahadan. Jika kamu melihat seorang manusia, maka ingat ini kalimat syarat, jawab syarat jika maka. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Maka sedangkan yang tidak ditaukidi terhitung jarang. Justru kalau pakai in itu jarang tanpa taukid kata Syekh. Lihat kalimat di bawahnya wa nadara isti'maluhu. Nadir itu artinya jarang. Jarang penggunaannya tanpa taukid. Ketika pakai alat syaratnya, adat syaratnya pakai in malah jarang. Harus biasanya malah dilekati nun taukid fi'il mudhari'nya. Sebagaimana perkataan penyair, ya sohaim tajidni ghaira dhi jidatin famattakhalli 'anil ikhwani min shimai min shima. Bacanya itu min syami syami itu harusnya. Wallahu alam. Ya terjemahnya ya sohi ya sohi. Kalau di redaksi yang lain ya sohi. Wahai temanku ya, harusnya ya sohi. Wahai kawanku. Imma situ imma itu in plus ma. In ada in situ. In plus ma jadi imma. Wahai kawanku, jika kamu mendapatiku tidak mempunyai harta kekayaan, zi jiddatin artinya tidak punya kekayaan, maka famattakhalliya, maka bukanlah bagian dari sifatku untuk menyendiri dari sanak saudaraku. Kita fokusnya ke mana? Ke imma tajidni. Di situ pakai in tapi tidak dijumpai ada nun taukid. Nah, ini bukti bahwasanya ada tapi jarang. Harusnya kalau mau pakai nun taukid ya sohi imma tajidanni ya. Jadi gitu. Tajidanni. Kalau nun taukid bertemu ya mutakalim jadi apa? Tajidni jadi tajidan nani ya, tajidan nani kalau mau pakai nun taukid, tapi ini buktinya ada tanpa nun taukid meskipun pakai in, namun jarang. Lanjut. Berikutnya masih ada waktu sedikit lagi. Wa in kanat al adatu ghairu in fatakiduhu qalilun. Nah, kalau alat syaratnya bukan pakai in, itu juga jarang. Kebanyakan fi'il mudhari yang diberi nun taukid itu alat syaratnya, konteks syaratnya pakai alat in, jarang selain itu. Seperti dalam syair lagi, haitsuma takunanna atika. Nah, itu pakai haitsuma, pakai haitsu di situ. Dimanapun, ini haitsuma ini termasuk alat syarat ya. Haitsuma dimanapun engkau sungguh-sungguh, dimanapun engkau benar-benar berada, maka aku akan ya mendatangimu. Maka takunanna itu pakai nun taukid dan haitsuma itu pakai alat syarat selain in. Ini ada tapi jarang. Juga pakai mata. Contoh yang kedua pakai mata. Mata tusafironna usafiru.
Kapan saja engkau benar-benar bepergian, aku pun akan pergi, aku pun akan ikut pergi. Situ juga pakai nun taukid, pakai alat syaratnya pakai mata, tapi itu sedikit. Yang lebih sedikit lagi apa di sini? Wa aqallu minhu, yang paling sedikit penggunaannya adalah an yaqa'a jawab syartin, yaitu ketika meletakkan jawab syarat apabila fi'il mudhari menjadi jawab syaratnya. Tuh, itu lebih lagi. Lebih sedikit lagi kalau fi'il mudhari'nya dijadikan jawab syarat. Nah, selama ini fi'il mudhari'nya menjadi kalimat syarat, ya kan? Coba. Fa imma taroyinna, tadi kembali ke atas lagi. Fa imma taroyinna. Terus juga apa tadi? Ayat-ayat yang lain. Semuanya di kalimat syarat ya, fi'ilnya. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton. Semuanya ini rata-rata di kalimat syarat. Nah, kalau fi'il mudhari yang terkena nun taukid ini di kalimat jawab syarat, ini lebih sedikit lagi terjadi. Ya, lebih sedikit lagi dilekati nun taukid gitu. Maka terjemahnya tadi wa qallu minhu an yaqa'a jawab syartin au ba'da apa itu? Adatin ghairi mashubatin bima azzaidati. Oh ya. Yang lebih sedikit lagi adalah ketika fi'il mudhari'nya menjadi jawab syarat atau terletak sesudah alat yang tidak disertai mazaidah, atau terletak setelah alat yang tidak diikuti zaidah. Contoh yang pertama dalam apa ini? Syair ya, dalam sebuah syair, perhatikan. Wa mahma tasha minhu fazaratu tu'tikum wa mahma tasha minhu fazaratu tamna'a. Fokusnya kemana? Perhatikan. Mahma ini alat syarat tapi selain in ya. Wa mahma tasha minhu fazaratu tu'tikum wa mahma tasha minhu fazaratu. Yang pertama berarti tu'ti di situ enggak pakai nun taukid kan? Ya. Itu kan fi'il jawabnya, fi'il syaratnya kan tasya. Ya. Juga yang kedua tamna'a juga enggak pakai nun taukid. Karena sebagai jawab ya. Apalagi tidak pakai ya, ini contoh pertama tadi ya. Yang terletak di jawab syarat. Tu'ti dengan tamna'a itu dijawab syarat. Terjemahnya dulu biar lebih jelas. Wa mahma, manakala kamu tasya menginginkan dia, maka fazaratu tu'tikum. Maka fazarah nama orang ya akan memberikan keinginanmu. Manakala kamu menginginkan dia, maka fazarah nama orang bernama nama suku, fazarah nama suku, maka suku itu akan mengabulkan keinginanmu. Harusnya kalau mau pakai nun taukid berarti apa? Tu'ti apa? Tu'tiyannakum gitu kan? Tu'tiyannakum, tapi tidak pakai. Kenapa? Karena letaknya dijawab syarat. Juga contoh kedua, wa mahma tasya minhu fazaratu tamna'a. Manakala kamu menginginkan dia, maka suku itu sungguh-sungguh akan mencegahmu, menghalangimu. Juga sama. Bukan sungguh-sungguh, enggak ada enggak ada makna sungguh-sungguh harusnya karena tidak ada nun taukid. Manakala kamu menginginkan dia, maka suku itu, suku fazarah akan mencegahmu. Kemudian masih ada waktu. Satu syair lagi ya. Tanggung. Wal akharu ka qaulil akhar. Syair yang lain, man nasqafan minhum falaysa bi ayabin abadan wa qatlu bani Qutaibata syafi. Dalam contoh yang kedua, ini contoh ketika apa ini? Fiilnya terletak setelah alat yang tidak dilekati mazaidah. Tadi kan kalau contoh syair yang pertama tadi untuk kondisi ketika fiil mudhari'nya sebagai jawab syarat.
Nah, kalau sekarang fi'il mudhari'nya terletak setelah alat yang tidak dilekati ma zaidah. Ya. Man nasqafan minhum falaysa bi'ayibin. Ayat abadan wa qatlu bani Qutaibah syafi. Barang siapa memperoleh dari mereka, barang siapa memperoleh sesuatu dari mereka, maka falaisa bi'ayibi, maka ia bukanlah orang yang mengembalikan, orang yang kembali selamanya. Abadan itu abadannya nyambung dengan bi'ayibi abadan. Wa qatlu bani Qutaibah syafi, sedangkan memerangi bani Qutaibah, kabilah suku Qutaibah, itu dapat menyembuhkan dendam. Ya, Allah alam, ini konteksnya mungkin sedang perang ya, perang suku. Barang siapa memperoleh dari mereka sesuatu, mungkin harta, ya bukanlah orang yang ia tidak akan kembali selamanya. Sedangkan memerangi Bani Qutaibah itu bisa menyembuhkan dendam, ya, dendam kusumat, gitu. Lebih kurang demikian. Maka fokusin di mana? Tidak ada ma di sini, tidak ada ma yang melekati, ya. Man itu mannya syaratnya barang siapa, pakainya man syartiyah bukan in, ya. Nah, dan tidak ada ma, tidak ada dilekati ma. Baik. Tidak ada lekati ma. Ya, tidak seperti in tadi, kalau in ada ma, imma, ya. Kalau ini enggak pakai, maka tidak, ini kondisi yang berbeda, ini kondisi yang berbeda. Apa tadi? Sangat sedikit, aqallu, ya, sangat sedikit terjadi. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, tadi berarti man nasqafan itu tidak pakai nun taukid, ya. Kalau mau pakai nun taukidnya hakiki yang sakilah, harusnya man nasqafanna, gitu ya. Nah, man nasqafan, nasqafananna, nasqafanna atau nasqafannanna. Baik. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, sampai situ dulu. Demikian kita cukupkan. Jazakumullah khairan atas partisipasi antum sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.